Jadi ini nanti jadi kuncinya orang hidup. Hidup kalau tidak punya tujuan, tentu saja kalian tidak bisa menilai dirimu sukses atau tidak, maju atau tidak. Orang sukses itu kan dia punya tujuan, terus tujuannya tercapai. Nah kalau kalian tidak punya tujuan, mungkin kalian mencapai hal-hal tinggi, tapi kalau itu semula bukan tujuan, maka orang tidak menyebutnya sukses. Alhamdulillah Pak, saya lulus S2 misalnya. Terus, lah memang tujuanmu apa kok kuliah sampai S2 itu? Tidak tahu juga saya Pak. Apa pengen jadi dosen? Tidak juga rasanya, saya tidak bakat jadi dosen. Itu kalian ada capaian, tapi mungkin masih kebingungan kenapa kalian belum punya makna. Apa pentingnya kalian melakukan itu? Kayak kapan itu saya tanya ada mahasiswa tafsir, saya tanya, kalian kuliah di jurusan tafsir ini cita-citamu apa? Nggak tahu saya Pak, sebenarnya saya ingin dagang Pak. Iya, kuliah jurusan tafsir cita-citanya dagang ternyata. Saya khawatirnya nanti malah jualan ayat akhirnya. Jadi oke ya. Loh, ini kelihatan simpel tapi menenangkan. Kalian punya tujuan itu, orang kalau jelas tujuan itu kan lebih nyaman, hidupmu lebih tenang. Bahwa saya harus ke situ. Kalau belum punya berarti kamu masih dalam kondisi bingung. Mau apa? Bayangkan mau apanya belum jelas, kalian sudah melakukan sesuatu, sudah mencapai sesuatu, padahal itu mungkin tidak sama dengan keinginanmu nanti. Ini penting ya, jadi bahan renunganmu. Kalian sudah punya kah tujuan hidup dan makna hidup? Coba ya kita lihat sebentar, apa pentingnya tujuan, apa pentingnya makna di era yang kita sebut ketidakpastian hari ini. Tujuan hidup tadi seperti target. Apa sih pentingnya hari ini? Catatan saya setidaknya 3. Yang pertama, memberi fokus. Di tengah macam-macam distraksi, godaan di sekeliling kita kan hari ini banyak. Informasi membanjir. Kita kebingungan milih mana yang penting, mana yang tidak penting. Cara paling gampang apa? Kita punya tujuan. Jadi ketika ada informasi masuk, godaan muncul, kita bisa lebih kuat karena tujuan saya ke sana loh. Mungkin saya baca berita ini, terpengaruh berita itu, tapi saya tahu arahku harus ke sana. Bayangkan kalau kalian yang belum punya tujuan, tergoda oleh utara, kalian ke utara, tergoda oleh selatan, kalian ke selatan. Kalian mudah terdistraksi. Tapi dengan punya tujuan yang jelas, kalian bisa punya fokus. Yo kadang-kadang terlena sebentar, tapi bisa cepet-cepet balik. Oh saya harus ke sana, wong tujuanku kemarin itu. Nah ini pentingnya kita punya tujuan. Yang kedua, punya tujuan itu mengurangi kecemasan akan masa depan. Karena apa? Ya paling tidak kalian sudah bisa membayangkan ke depan apa dan bagaimana dirimu. Meskipun juga tidak pasti, tapi kan kalian jelas targetnya, sehingga bisa siap-siap sejak sekarang. Tapi yang tidak punya tujuan, ya dia akan kebingungan. Siap-siap untuk apa? Gitu. Jadi kalian tambah cemas tentang masa depan. Kalau punya tujuan, kondisi mungkin berubah, tapi kan kita tinggal beradaptasi, menyesuaikan, tidak masalah. Lebih tenang. Kemudian punya tujuan itu membuat kita mudah beradaptasi. Jadi kalau punya tujuan kan saya ke sana, oh jalannya ditutup, ya sudah saya lewat melipir lewat kiri kan. Tapi kalau kalian tidak punya tujuan, ya bingung ini, jalannya ditutup. Itu wong saya juga belum punya jalan, belum punya tujuan, jalannya ditutup, saya juga tidak jelas ini nutup jalan saya apa bukan. Intinya eranya era ketidakpastian. Kalau kalian sendiri juga tidak pasti, tidak punya tujuan, tidak punya makna hidup, selesai sudah. Hidupmu isinya adalah tekanan, stres, kebingungan. Itu yang membuat kalian belakangan rasanya hidupmu lelah. Kalian tidak punya tujuan. Oke, kita lanjutkan. Kalau makna, Pak, apa pentingnya? Orang punya makna itu bisa membuat dia lebih kuat. Jadi, kalau kita punya makna hidup yang jelas, kita sadar nilai diri kita.
punya tujuan tapi kok gagal, tidak masalah, ayo diulang lagi. Karena kita punya makna diri yang jelas. Yang kedua, mencegah kekosongan eksistensial, mencegah kehampaan. Ini penyakitnya orang era hari ini, itu kan rasanya hampa. Sudah mencapai sesuatu tapi terus ngapain? Kalian mati-matian pengen lulus, begitu lulus, iya sih setelah ujian senang, tapi setelah lulus terus hampa lagi. Ini terus mau apa saya ini? Jangan-jangan besok ya sudah kerja, tapi juga tidak bisa menikmati, hampa juga. Jangan-jangan setelah nikah juga begitu. Ternyata nikah itu kayak gini ya, tidak seperti bayangan. Kenapa? Kalian tidak punya makna hidup, sehingga tidak bisa memaknai apapun di sekelilingmu. Makna hidup itu seperti kacamata, yang kalian melihat apapun dengan kacamata itu. Tapi kalau tidak punya makna hidup, kamu tidak punya frame, tidak punya kacamata untuk memahami hidupmu. Jadi kalau ditanya, ini penting tidak, ini baik tidak, kamu tidak bisa jawab. Nanti kita lihat ya, makna hidup itu ada banyak tipenya. Tapi setidaknya kalian harus punya makna terhadap hidupmu. Makna dan tujuan itu nanti satu paket. Baik, ini masih dasar-dasar ya, masih belum ke gimana kita mengelola makna, mengelola tujuan. Intinya, kalau dengan kata-kata yang ringkas, tujuan itu memberi kita arah hidup. Makna memberi kita alasan untuk hidup. Dan hidup yang utuh memerlukan keduanya. Makna hidup menjawab pertanyaan mengapa kita ada. Tujuan hidup menjawab pertanyaan bagaimana kita harus berjalan. Di era ketidakpastian, makna menjadi jangkar, tujuan menjadi kompas. Semoga bisa ditangkap ya, tak jelasin satu-satu. Tujuan itu menegaskan kita mau kemana, memberi kita arah. Makna itu pertanyaan mengapa kok kita mau ke sana, itu makna. Tanpa tujuan, kita tidak jelas mau kemananya. Tanpa makna, kita tidak jelas kenapa kita mau ke situ. Dua-duanya penting dalam hidup kita. Pak, saya mau kuliah, Pak. Mengapa kamu mau kuliah? Biar jadi orang pintar, kemudian berguna bagi masyarakat. Nah, ini ya, mau punya makna diri. Saya ingin jadi pribadi yang pintar dan berguna untuk masyarakat. Jalannya kuliah, tujuan. Jadi kuliah itu targetmu. Tapi kamu punya alasan kenapa kamu target itu. Itulah tujuan dan makna. Nah, makna menjawab mengapa kita ada, tujuan menjawab bagaimana kita berjalan. Makna jadi pengendali, tujuan jadi kompasnya, pengarah. Semoga sudah dipahami ya sekarang bedanya dua aspek ini, antara makna hidup dan tujuan hidup. Yuk, kita pelan-pelan sekarang mulai masuk bagaimana cara kita membangunnya.